Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 Perawat 2 dari kelompok 4 yang beranggotakan Nur Afni, Permata Cinta Indah Cahyani, Tia Amalia, Putri Herliana Effendi, Raisa Cahyaningtyas, Rini Permatasari, dan Rizka Amelia Putri. Kami di sini akan menjelaskan tentang struktur atau bagian-bagian yang berada di usus besar beserta fungsinya. Dan kami akan menjelaskan tentang karakteristik satu penyakit yang berada di usus besar. Usus besar atau kolon dalam anatomi adalah bagian usus antara usus buntu dan rektum. Usus besar memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Menyerap nutrisi, misalnya vitamin K, dan 2. Mengolah sisa makanan dan minuman dengan bakteri baik di dalam usus, dan 3. Membentuk atau mengubah tinja dari cairan menjadi padat, 4. Menyerap zat empedu, dan 5. Menyimpan tinja yang akan dibuang, dan 6. Membuang tinja keluar dari tubuh. Usus besar atas 4 bagian, yaitu 1. Sekum, 2. Kolon, 3. Appendix, dan 4. Rektum. Yang pertama ada sekum. Sekum adalah bagian usus besar yang berbentuk seperti kantong yang menghubungkan ileum, bagian akhir usus kecil, dengan kolon. Sekum berfungsi sebagai 1. Menyerap cairan dan garam yang sudah diolah sebelumnya pada bagian pencernaan usus. Yang kedua, sebagai bagian yang mencampuri zat di pelumas tubuh atau lender dengan bagian yang diserap seperti cairan dan garam. Yang kedua, appendix. Appendix adalah organ tambahan pada usus buntu. Appendix dianggap organ yang tidak mempunyai fungsi, tetapi saat ini diketahui fungsi appendix sebagai organ imunologis di mana berisi kelenjar limfoid. Yang ketiga, kolon. Kolon adalah bagian usus besar yang paling panjang. Kolon dibagi menjadi 4. Yang pertama, kolon ascendent, yang kedua, kolon transversum, yang ketiga, kolon descendent, dan yang keempat, kolon sigmoid. Yang pertama ada kolon ascendent. Kolon ascendent terdapat di bagian kanan di dalam rongga perut yang berfungsi sebagai tempat penyerapan makanan yang belum diserap oleh usus halus. Yang kedua, kolon transversum. Kolon transversum melintang dari kiri ke kanan di dalam bagian rongga perut yang berfungsi sebagai tempat penyempurna penyerapan nutrisi dari makanan dan membantu kepadatan fases. Yang ketiga, ada kolon descendent. Kolon descendent terletak di bagian kiri dalam rongga perut yang berfungsi sebagai tempat penampungan sementara fases. Yang keempat atau yang terakhir ada kolon sigmoid. Kolon sigmoid terletak di bagian akhir dari usus besar yang terhubung dengan rektum, berfungsi sebagai penekan fases agar menuju ke rektum. Yang terakhir, rektum. Rektum adalah sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar, yaitu setelah kolon sigmoid dan berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara fases. Biasanya rektum ini kosong karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu pada kolon descendens. Pancreatitis adalah kondisi di mana seluruh lapisan usus besar mengalami peradangan. Pancreatitis tergolong peradangan yang kronis dan bisa menyebabkan tumbuhnya bisul dalam usus atau malah membuat usus terluka. Penyebab umum penyakit pankreatitis adalah kolitis ulceratif. Kolitis ulceratif adalah peradangan kronis yang terjadi pada kolon dan rektum. Pada kondisi ini bisa saja terdapat tukak atau luka pada dinding usus besar sehingga menyebabkan tinja bercampur dengan darah. Selain itu, pancreatitis juga bisa disebabkan oleh infeksi Clostridium difficile, yaitu infeksi yang disebabkan oleh bakteri Clostridium difficile.
Bakteri ini yang menyebabkan diare sampai peradangan usus besar yang berbahaya. Atau fisiologi, radang usus besar yang sudah cukup parah akan menyebabkan lapisan usus terbuka. Dinding usus kemudian akan kehilangan kemampuan untuk mengolah makanan, menyerap air, dan membuang sisa makanan. Manifestasi klinis penyakit pankolitis. Yang pertama, mudah merasa lelah. Yang kedua, mengalami penurunan berat badan yang tidak normal. Yang ketiga, perut terasa nyeri dan kram. Yang keempat, sering mengalami buang air besar. Yang kelima, timbulnya rasa sakit pada dubur. Yang keenam, demam tanpa sebab. Yang ketujuh, diare berdarah. Yang kedelapan, diare bernanah. Dari penyakit pankolitis. Yang pertama, ada pendarahan parah. Yang kedua, perforasi usus. Yang ketiga, usus hipertrofik. Yang keempat, radang selaput perut. Yang kelima, kanker usus besar. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang usus besar. Kurang lebihnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.